Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Lapisan Putih. Saya dari kelompok 3, yang kelompok 3 sendiri ada Yusfi Sawali dan Rauda Ismail Nasution. Nah, kelompok kami ini akan membahas tentang sistem operasi komputer yaitu Linux dan macOS. Nah, Linux yaitu sistem operasi komputer yang dengan logo penguinnya yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux sendiri didukung oleh multitasking, multi-user, dan memory management. Itu sumber terbuka. Nah, keuntungan yang memakai Linux yaitu adalah gratis open source. Yang kedua, kustomisasi luas sebagai distribusi, desktop, dan aplikasi. Yang ketiga, keamanan kuat karena struktur dan popularitas dan performa yang baik. Nah, terus apa sih kelebihan-kelebihan dari memakai Linux ini? Nah, kelebihannya itu adalah yang tadi, seperti open source, ringan, cepat, dan untuk berkembang. Yang ketiga, pembaruan yang rutin. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Apa sih kekurangan memakai Linux? Yaitu terbatas pilihan perangkat lunak. Nah, jadi gratis kurang baik untuk pemrosesan yang berat. Yang ketiga, dukungan perangkat keras terbatas. Dan yang keempat, kurang cocok untuk gaming dan sedikit lah untuk gaming. Berarti Linux ini rata-rata yang memakai itu programmer. Nah, oke, selanjutnya materi macOS akan dilanjutkan teman saya yaitu Yusfi Sawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Yusfi Sawali dari kelompok 3. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya Haikal mengenai sistem operasi Linux. Nah, di bagian saya kali ini akan menjelaskan sistem operasi yaitu macOS. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelum kita jelaskan mengenai sistem operasi macOS, mari kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengkontrol seluruh aspek dari komputer atau perangkat elektronik. Ini memberikan antarmuka antara perangkat keras atau yang sering disebut hardware dan perangkat lunak atau biasa yang disebut dengan software. Memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara yang mudah dipahami. Nah, sudah tahu kan apa itu sistem operasi? Sekarang saatnya kita beralih ke salah satu jenis sistem operasi dengan desain yang elegan dan kestabilan yang baik, yaitu sistem operasi macOS. macOS dikembangkan oleh perusahaan Apple, dan macOS ini sistem operasi yang khusus dibuat untuk perangkat komputer buatan Apple seperti MacBook, iMac, dan lainnya. macOS sendiri adalah singkatan dari Macintosh Operating System. macOS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, macOS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface, dan orang-orang penting pada Macintosh pada saat itu yaitu ada Phil Atkinson, Jeff Ranskin, dan Andy Hatchfeld. Komputer ini dinamakan berdasarkan jenis Apple yang disukai oleh Jeff Ranskin yaitu Macintosh, dan Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Pada waktu itu, langkah yang dilakukan oleh Apple ini adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia komputer personal. Nah, telah selesai kan kita membahas tentang sejarah dari sistem operasi macOS ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem operasi macOS. Yang pertama ada antarmuka atau interface pengguna yang elegan. macOS dikenal dengan antarmuka pengguna yang elegan dan minimalis, seperti dock di bagian bawah layar memberikan akses cepat ke aplikasi-aplikasi penting. Yang kedua adalah integrasi ekosistem Apple. macOS terintegrasi dengan baik dengan produk-produk Apple lainnya, seperti iPhone, iPad, dan melalui fitur seperti Continuity dan Handoff. Yang ketiga adalah keamanan yang tinggi. Keamanan adalah prioritas utama dalam macOS. Apple telah mengembangkan fitur-fitur seperti Gatekeeper dan Xprotect untuk mencegah perangkat lunak berbahaya. Yang keempat ada performa yang stabil. Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang khusus oleh Apple berkontribusi pada performa yang stabil dan lancar. Yang kelima ada aplikasi bawaan yang kuat.
macOS dilengkapi dengan suite aplikasi bawaan yang kuat seperti Safari, Mail, Pax, and lainnya. Sebelumnya kan sudah dibahas nih mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Linux. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi macOS. Untuk pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem operasi macOS. Yang pertama ada desain yang elegan. macOS ini memiliki antarmuka atau interface yang indah dan intuitif. Yang kedua, ada menawarkan performa yang maksimal. Yang ketiga, ada dari segi keamanan. macOS ini memiliki fitur keamanan yang tinggi dan perlindungan terhadap malware. Yang keempat, ada integrasi ekosistem. Di macOS ini, kita mudah berbagi data di berbagai perangkat Apple yang sama. Yang kelima, ada dukungan jangka panjang. Apple memberikan pembaruan OS atau sistem operasi untuk perangkat lama dalam jangka waktu yang lama. Nah, setelah selesai tuh kelebihan dari sistem operasi macOS. Sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan dari sistem operasi macOS ini. Yang pertama itu tentunya sistem operasi macOS ini memiliki harga yang relatif tinggi, tidak seperti sistem operasi lainnya. Dan yang kedua, dia hanya mendukung ekosistem yang sama, sesama Apple aja yang mendukung. Yang ketiga, macOS ini cenderung hanya digunakan pada keperluan desain grafis atau penggunaan ringan saja, kurang ideal untuk bermain game seperti itu. Dan keempat itu perangkat Apple tidak dapat dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberikan lisensi untuk perusahaan lain membuat perangkat kerasnya yang dapat menggunakan sistem operasi macOS ini. Yang keenam ini, komponen perangkat keras dari macOS ini kurang fleksibel, sehingga untuk ditingkatkan karena sudah terikat secara built-in dan diintegrasikan dengan komponen lainnya. Jadi itulah review singkat tentang sistem operasi dan wawasan mendalam tentang sistem operasi macOS dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai perbandingan antara macOS dengan sistem operasi Linux. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah kalian tertarik mencoba sistem operasi macOS ini? Nah, bisa dijawab di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan kepada Rauda. Perkenalkan, nama saya Rauda Ismaili Nasution. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang Linux dan macOS. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara kedua itu. Nah, perbandingan antara Linux dan macOS dalam beberapa aspek yang secara umum diperhatikan itu pertama ada sumber. Nah, sumber itu pada Linux bersifat open source, artinya kode sumber dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Sedangkan pada macOS itu yang dikembangkan oleh Apple dan sifat kode sumber lebih tertutup. Yang kedua adalah kustomisasi. Pada Linux dapat disesuaikan. Pengguna dapat memilih antara berbagai distribusi dan lingkungan desktop sesuai preferensi mereka. Sedangkan pada macOS kurang dapat disesuaikan dibandingkan dengan Linux, meskipun ada beberapa opsi pengaturan pilihan kustomisasi lebih terbatas. Yang ketiga itu ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna di Linux itu bervariasi, tergantung pada distribusi dan lingkungan desktop yang digunakan. Sedangkan pada macOS terkenal dengan antarmuka pengguna yang lebih elegan, konsisten, dan mudah digunakan. Yang keempat itu adalah dukungan aplikasi. Nah, pada Linux, meskipun telah ada peningkatan dan dalam dukungan aplikasi untuk menggunakan Linux, beberapa aplikasi populer mungkin lebih tersedia dalam versi resmi. Namun, ada banyak alternatif open source yang dapat digunakan. Sedangkan pada macOS memiliki dukungan kuat untuk aplikasi kreatif, pengembang, dan produktif. Banyak perangkat lunak tersedia secara resmi untuk macOS. Nah, yang kelima itu adalah segi keamanannya. Linux umumnya dianggap lebih aman karena sedikitnya serangan malware yang ditargetkan kepadanya. Model keamanan yang lebih ketat juga membantu mengurangi resiko.
Sedangkan pada macOS memiliki lapisan keamanan yang kuat, tetapi juga menjadi target serangan karena popularitasnya yang meningkat. Yang keenam itu adalah kinerjanya. Linux sering berjalan dengan baik dan pada berbagai jenis perangkat keras dan sering digunakan untuk server dan komputer dengan sumber daya terbatas. Sedangkan pada macOS dirancang khusus untuk perangkat keras Apple, sehingga kinerja biasanya optimal pada perangkat Apple. Yang ketujuh ialah tentang harganya. Pada Linux, sistem operasi Linux umumnya gratis dan open source, tetapi perangkat keras yang kompatibel mungkin tidak selalu lebih murah. Sedangkan macOS hanya tersedia pada perangkat keras Apple yang cenderung lebih mahal daripada PC berbasis Linux dan Windows. Yang ke-8 ialah itu kompatibilitas perangkat keras. Nah, pada Linux dapat diinstal pada berbagai macam perangkat keras, termasuk PC, server, smartphone, dan perangkat embedded. Sedangkan pada macOS hanya dapat dijalankan pada perangkat keras yang diproduksi oleh Apple. Yang terakhir ialah pengembangannya. Nah, pada Linux cocok untuk pengembangan perangkat lunak, terutama jika Anda ingin mengembangkan perangkat lunak open source. Nah, sedangkan pada macOS juga cocok untuk pengembangan perangkat lunak, terutama untuk aplikasi yang ditargetkan pada ekosistem Apple. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.